Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Azara. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks struktur sejarah dan jenis teks sejarah. Kedua, struktur teks sejarah. Ketiga, fungsi teks sejarah. Keempat, unsur-unsur pembangunan teks sejarah. Kelima, nilai-nilai teks sejarah. Dan yang keenam, kebahasan teks sejarah. Pertama, pengertian teks sejarah dan jenis teks sejarah. Pengertian teks sejarah adalah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Dan jenis teks sejarah. Pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Kedua, teks cerita sejarah fiksi. Yang kedua, struktur teks sejarah. Pertama, orientasi. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik, waktu, tempat, peristiwa, maupun suasananya seperti apa. Orientasi dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Kedua, pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik, yaitu terjadi peningkatan perhatian bisa berupa kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Keempat, puncak konflik. Pada bagian ini disebut pula klimaks. Disinilah bagian cerita yang menebarkan, sebab di sini juga akan menentukan bagaimana perubahan nasib beberapa tokohnya. Yang kelima, resolusi. Pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak pada bagian sebelumnya. Keenam, koda. Pada bagian ini komentar keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau mewakilkannya pada seorang tokoh. Yang ketiga, fungsi teks sejarah. Pertama, ada rekreatif, kedua inspiratif, ketiga instruktif, dan keempat edukatif. Yang keempat, ada unsur-unsur pembangunan teks sejarah. Pertama, unsur intrinsik terdiri dari pertama tema, alur, penokohan, sudut pandang, dan latar. Yang kedua, unsur ekstrinsik terdiri dari pertama, rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Kedua, dari segi corak penceritaan. Yang ketiga, unsur bias. Keempat, unsur keagamaan. Kelima, unsur politis. Keenam, unsur ekonomi. Yang ketujuh, unsur sosial. Yang kelima, nilai-nilai teks sejarah. Budaya, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua, moral, yaitu nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Ketiga, sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir, ada kepahlawanan. Dan yang terakhir ada kebahasan teks cerita sejarah. Pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal. Ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, kata kerja material. Keempat, menggunakan banyak dialog. Kelima, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.